Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حيث قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن خير الكلام كلام الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kehidupan ini agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus, Shiratul Mustaqim, jalan ilmu dan jalan amal. Kita berharap dengan ilmu yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkannya, dan kita memohon bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan kehidupan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memperjuangkan Islam sehingga Islam menjadi pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kita. Siapapun yang ingin hidupnya sukses, siapapun yang ingin hidupnya bahagia, siapapun yang ingin hidupnya tentram, hendaklah berjalan di atas aturan Allah, berjalan di atas aturan Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan untuk terus berada di atas pedoman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri dan kepada kita semuanya agar kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sesungguhnya, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan amal-amal saleh yang telah Allah titahkan kepada kita, dan agar kita senantiasa menjauhkan diri kita dari segala macam tindakan dan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita kerjakan. Semoga dengan demikian kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berlomba-lomba di atas kebaikan, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab,
bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita flashback kepada peristiwa bersejarah yang dilakoni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, dan ini adalah peristiwa yang merupakan awal bangkitnya Islam. Dan Islam menguasai seluruh penjuru dunia. Islam berkembang dengan begitu cepat. Islam sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Karena Islam benar-benar menjadi solusi, Islam benar-benar menjadi pedoman hidup para sahabat di zaman itu. Di antara hikmah penting yang menjadikan Islam begitu kuat dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan seluruh kaum muslimin bersatu dan bersaudara di atas iman dan Islam. Salah satunya dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengkisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah di dalam perjalanan hijrahnya. Di sana ada sahabat Abdurrahman ibni Auf yang ikut berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, meninggalkan segala kemewahan hidup di Mekah untuk menjaga iman dan Islamnya di Madinah. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan salah seorang sahabat Ansar, Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu taala an. Kemudian Sa'ad bin Rabi' al-Ansari menyambut saudaranya dengan penuh sukacita. Bahkan yang hebat, Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Uqasimuka mali nisfaini wa uzawwijuka." Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, jika engkau berkeinginan, jika engkau mau, maka silahkan engkau mengambil separuh daripada hartaku. Karena Sa'ad bin Rabi' al-Ansari adalah sahabat yang kaya raya. Maka beliau membagi separuh hartanya untuk Abdurrahman bin Auf, saudaranya yang datang hijrah untuk menyelamatkan imannya dari Mekah ke Madinah. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tapi Allah dan Rasulnya mempersaudarakan mereka di atas iman. Dan kalau kau mau, wahai Abdurrahman bin Auf, aku akan menikahkanmu dengan salah seorang di antara istriku. Aku akan menceraikannya jika engkau mau. Selesai masa iddahnya, silahkan engkau menikahinya. Sampai sedemikian Sa'ad bin Rabi' al-Ansari mendahulukan dan mengutamakan saudaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Kemudian apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Beliau mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Terima kasih wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi'. Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Dullani ala suq, cukup tunjukkan kepada saya di mana pasar. Di sana aku bisa berjualan. Sehingga ditunjukilah pasar, dan Abdurrahman bin Auf mulai membeli barang-barang di pasar lalu menjualnya kembali, sehingga Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang kaya raya, dan dengan hartanya Allah Subhanahu wa taala menjaminnya masuk surga. Begitulah potret persaudaraan yang terjalin antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan ayat yang ke-10. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun."
orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai saudara-saudaranya yang datang hijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka sedikit pun tidak menaruh keinginan terhadap apa yang telah diberikan kepada sahabat Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, dan mereka mengutamakan saudaranya dari kalangan Muhajirin meskipun mereka membutuhkan. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari kekikiran, siapa yang lebih mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat yang ke-10 kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, yaquluna, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampuni pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan pernah Engkau jadikan dalam hati kami dan jangan Kau tanamkan dalam hati kami kebencian dan kedengkian terhadap saudara-saudara kami seiman. Ini doa yang selalu kita panjatkan agar kita memiliki hati yang bersih, agar hati kita tidak ternodai oleh kedengkian dan kebencian serta permusuhan terhadap orang-orang yang beriman. Karena Allah dan Rasulnya telah mempersatukan kita di atas iman. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwanuna aghla indana, Allah taala, beliau mengatakan, saudara-saudara kami seiman lebih bernilai harganya dibandingkan dengan saudara-saudara kami senasab dan sedara. Fa'ahluna yudzakkiruna ad-dunya, karena saudara-saudara kami senasab, saudara-saudara kami karena darah, hanya akan mengingatkan kami terhadap kehidupan dunia semata, hanya akan membuat kami cinta terhadap dunia. Wa ikhwanuna yudzakkiruna bil akhirah, sementara saudara-saudara kami karena iman akan selalu mengingatkan kita terhadap kehidupan akhirat. Orang-orang yang beriman nanti di hari akhirat akan saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam ungkapannya yang lain, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, istaksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ata yawmal qiyamah. Perbanyaklah saudara orang-orang yang beriman, perbaiki hubungan persaudaraan dengan orang-orang yang beriman, fa inna lahum syafa'ata yaumal qiyamah, karena mereka akan memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Cintai orang-orang yang beriman, karena seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian dengan orang-orang yang dicintainya. Ketika Nabi SAW sedang bermajlis bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi kaget mendengar pertanyaan ini. Datang nyelonong tiba-tiba bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Kemudian Nabi bertanya balik kepada orang itu, wa ma a'adatta laha? Kalau Anda bertanya tentang hari kiamat, maka saya bertanya, apa yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian orang itu mengatakan, inni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apapun, tapi dalam hatiku terpatri cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menimpali orang ini dan bersabda, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Ketika mendengar hadis ini, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, di antara nikmat terbesar setelah Islam adalah nikmat ketika saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat.
Aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain ridwanullahi alaihim ajmain. Meski aku tahu imanku tidak sebaik iman mereka, aku sadar amalku tidak sehebat amal mereka, tapi aku berharap dengan cinta ini Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkanku bersama dengan mereka nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala dengan penuh ketawaduan beliau berkata, "Uhibbus salihina walastu minhum wa arju an anala bihimus syafa'ah." Sungguh aku mencintai orang-orang yang saleh. Aku mencintai orang-orang yang beriman yang saleh. Meskipun aku sadar aku bukan termasuk bagian daripada mereka. Kesolehanku tidak sebaik kesolehan mereka. Wa arju an anala bihimus syafa'ah. Tapi aku berharap dengan cinta ini mereka akan menjadi syafaat bagiku nanti di hari kemudian. Maka ketika orang-orang yang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ketika saudaranya diazab oleh Allah di dalam neraka karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, lalu kemudian datang saudaranya untuk memberikan syafaat kepada seorang mukmin, lalu orang itu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat saudaranya. Orang-orang kafir yang menjadi ahli neraka menyaksikan hal ini, lalu mereka berkata, Allah abadikan perkataan mereka di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai ayat 102. Apa kata ahli neraka? Fama lana min syafi'in. Kenapa hari ini tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Wala sadiqin hamim, dan tidak ada teman karib bagi kami yang menolong kami. Falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Kalau saja kami punya kesempatan untuk kembali hidup ke dunia, kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Karena mereka tahu bahwa orang-orang yang beriman akan saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita. Ada hal-hal yang tidak boleh kita kerjakan dalam kehidupan kita, karena perkara-perkara ini berpotensi merusak hubungan persaudaraan antara orang-orang yang beriman. Ada 6 larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya. Jangan satu kaum meremehkan kaum yang lainnya. Jangan satu kelompok merendahkan kelompok yang lainnya. Bisa jadi yang dihinakan, bisa jadi yang direndahkan mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan para wanita. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Jangan saling membalas celaan. Dan jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Jangan memberikan gelar kepada saudaramu dengan gelar yang buruk. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, panggilan kefasikan setelah iman. Pada ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita agar kita jangan berburuk sangka kepada orang-orang yang beriman, agar kita selalu berbaik sangka kepada orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah perbanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni its, karena kebanyakan dari prasangka itu berujung dosa. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka-prasangka, jauhilah banyak berasumsi, jauhilah tuduhan-tuduhan dan fitnah. Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena sungguh prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Wala tajassasu, yang kelima, jangan saling mencari kesalahan antara satu dengan yang lainnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan saling menggunjing, jangan saling membuka keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang yang membicarakan keburukan orang lain sama dengan orang yang memakan daging saudaranya. Tentu ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi perkara-perkara yang batil ini agar
terikat, agar terjalin hubungan persaudaraan yang kuat antara orang-orang yang beriman. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan kita di atas iman, dan tidak ada ikatan persaudaraan yang lebih kuat daripada ikatan iman di dunia maupun di akhirat. Karena orang-orang yang beriman akan saling memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, wa ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini khatib kembali berpesan kepada kita semuanya agar kita senantiasa memperbaiki keimanan kita, agar kita senantiasa memperbaiki hubungan kita kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang beriman, agar kita senantiasa menjalin persaudaraan yang baik antara kita. Jika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, jika ada perkara-perkara yang menyakiti hati saudara kita oleh karena ulah lisan dan perbuatan kita, segera lakukan islah. Fa aslihu baina akhawaykum, segera lakukan perbaikan. Jangan sampai muncul kebencian, jangan sampai muncul kedengkian di dalam hati kita terhadap orang-orang yang beriman. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu benci ketika menyaksikan perselisihan yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja pulang dari perang Bani Mustalik, kemudian ada orang yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di Madinah terjadi perselisihan antara seorang sahabat Muhajirin dengan seorang sahabat Ansar. Seorang sahabat Muhajirin menendang sahabat Ansar. Lalu kemudian sahabat Ansar menyeru kepada saudara-saudaranya sesama Ansar, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, sini berkumpul, ini ada orang Muhajirin yang macam-macam. Sahabat Muhajirin tidak mau kalah. Kemudian dia memanggil saudara-saudaranya dari Muhajirin, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, sini berkumpul, orang-orang Ansar sudah berkumpul untuk menyerang kita. Sampai hampir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara sahabat Muhajirin dan Ansar, sehingga berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke Madinah dalam keadaan muka yang merah. Nabi datang ke lokasi kejadian dengan keadaan yang sangat amarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, "Wa ma balu da'wal jahiliyah?" Kenapa kalian masih bangga dengan panggilan-panggilan jahiliyah? Padahal Allah telah mengutusku di tengah-tengah kalian untuk menghilangkan sekat-sekat itu. Da'uha fa innaha muntinah, tinggalkan panggilan-panggilan kesukuan itu, karena itu akan menghancurkan kalian, karena itu akan membinasakan kalian. Pertikaian dan perselisihan itulah yang menjadi awal mula dan cikal bakal mundurnya umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena fanatik kelompok Muhajirin dengan fanatik kelompok Ansor, dua golongan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita saksikan di dalam Al-Qur'an, gelar Muhajirin dan gelar Ansor itu adalah gelar yang langsung disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat yang mulia. Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiqun al-awwalun, baik dari kalangan sahabat Muhajirin maupun dari kalangan sahabat Ansar, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, waradu'an, karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelar Muhajirin dan gelar Ansar adalah gelar yang istimewa yang langsung disematkan oleh Allah kepada para sahabat yang mulia. Tapi ketika gelar istimewa itu dipakai dalam rangka fanatisme kelompok dan golongan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam benci hal itu. Allah
Allah telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan sekat-sekat itu dan untuk mempersaudarakan antara orang-orang yang beriman. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala tahasadu, jangan saling hasad, jangan saling iri dengki. Wala tanajashu, dan jangan saling menipu. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci, jangan saling marah. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim, karena muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzalimi saudara muslim kita. La yakhzuluhu, tidak boleh merendahkan dan meremehkannya. La yahkiruhu, tidak boleh menggunjingnya, tidak boleh membulinya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mempersaudarakan kita di atas iman. Ini di antara pelajaran penting dari peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat luar biasa, bahkan dijadikan sebagai awal dimulainya tanggal hijriah di dalam perhitungan Islam. Kenapa tidak dimulai dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa perhitungan tanggal Islam tidak dimulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira? Tapi atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai perhitungan tanggal Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, karena itu adalah cikal bakal bangkitnya Islam. Itu adalah cikal bakal tersebarnya Islam yang sangat kuat, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar dan telah menyatukan seluruh umat Islam di atas muka bumi. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kekuatan mereka. Tidak ada satupun yang dapat merusak hubungan persaudaraan di antara mereka. Allah menghilangkan fanatisme kelompok di antara mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun demikian, menghilangkan strata sosial mereka. Semuanya bersatu di atas iman dan Islam. Karena tidak ada yang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika haji wada pada tahun 10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para jamaah haji. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Ketahuilah bahwa Tuhan kalian sama-sama menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna abakum wahid, dan bapak moyang kalian satu. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabi. Sungguh tidak ada kemuliaan, tidak ada keutamaan orang Arab dibandingkan dengan non-Arab. Demikian pula sebaliknya. Sungguh tidak ada kemuliaan orang yang berkulit putih dibandingkan dengan orang yang kulit hitam, begitupun sebaliknya. Illa bitaqwa, kecuali bagi siapa yang memiliki nilai ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbaiki iman kita dan kita perbaiki hubungan persaudaraan di antara kita agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam di dalam diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah kita di atas Islam, dan agar Islam ini kembali berjaya di dalam kehidupan kita dan Islam menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh alam semesta. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan barisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perpecahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berjalan di atas ilmu dan amal saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubil muslimina kama allafta bainal muhajirin wal ansar.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.